وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, ikhwas sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan masih di pembahasan adab makan yang kemarin diawali dengan tangan kanan kemudian membaca basmalah. Nah, terakhir ketika seseorang lupa membaca basmalah ketika makan, kata Rasul SAW, ya, barang siapa lupa menyebut Allah Ta'ala di awal dia makan, hendaknya dia mengucapkan ketika ingat apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, kemudian adab yang berikutnya wal yastami abawan ma'a abnaihima ala ta'ami. Hendaknya kedua orang tua itu makan bersama dengan anak-anaknya. Ya, makan bersama. Fafil istima'i ulfatun wa fil istima'i ala ta'ami barakatun. Karena dalam kebersamaan itu ada ulfah, ada kasih sayang, ya, ada kelemah lembutan di situ. Juga ketika makan bersama itu ada padanya keberkahan. Ada padanya keberkahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ta'amul wahid yakfi al-itsnain wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ati wa ta'amul arba'ah yakfi as-samaniyah. Rawahu Muslim min hadits Jabir radhiyallahu anhu. Makanan satu orang itu akan mencukupi dua orang. Makanan dua orang akan mencukupi untuk 4 orang. Makanan 4 orang itu mencukupi 8 orang. Ini kalau dimakan bersama, ya, dari satu tempat kan berkumpul di situ makan bersama. Jadi tidak dipahami bahwa makan bersama itu duduk satu meja kemudian pakai piring sendiri-sendiri. Tidak, yang maksud makan bersama adalah apa? Makan dari satu tempat.
Nah, pakai satu piring, ya, sepiring berdua atau sepiring berempat atau bersama mereka situ. Maka dengan cara makan seperti ini, kemudian diawali dengan basmalah, menggunakan tangan kanan, maka akan mendatangkan keberkahan pada makanan itu. Sehingga dikatakan makanan yang mestinya jatah satu orang itu nanti akan bisa mencukupi 2 orang. Makanan 2 orang bisa untuk mencukupi 4 orang. Nah, ya ini adalah kalau kalkulasi akal, kalkulasi matematika tidak cukup, ya kan? Tapi ini adalah keberkahan. Keberkahan itu adalah sesuatu yang sedikit tetapi bisa mencukupi. Itulah keberkahan. Nah, ya, maka seandainya di antara kita ada yang ditakdirkan kekurangan oleh Allah Ta'ala, jadi fuqara misalnya, ya, anaknya banyak, penghasilannya sedikit misalnya, maka pilihlah model makan seperti ini, maka itu akan mencukupi. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah juga mengatakan, "Ta'amus tsnain kafis salasah, ta'amus salasah kafil arba'ah." Makanan 2 orang itu akan mencukupi untuk 3 orang. Ya, makanan 3 orang akan mencukupi untuk 4 orang. Nah, jadi kebersamaan yang luar biasa. Nah, ini satu keluarga, tidak hanya antara orang tua dengan anak, mungkin antara suami dengan istri, ya, antar anak. Nah, biasakan makan bersama seperti ini. Sekali lagi, di samping ada keberkahan, ada ulfah, ada kelembutan, ada kasih sayang, persatuan di situ. Nah, ثم إن الآباء عند أكلهم مع الأبناء يعلمونهم آداب الطعام ويرشدونهم إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الطعام وشرابه وهدي في كل ذلك. Kemudian kedua orang tua ketika makan bersama itu bisa mengajari anak-anaknya tentang adab makan, ya, mengarahkan mereka kepada akhlak-akhlak Nabi SAW dan bagaimana cara Nabi SAW ketika makan dan minum, ya, dan juga mengajari anak-anak tentang petunjuk-petunjuk Rasul SAW dalam segala sesuatu. Jadi kesempatan untuk komunikasi dengan anak, kesempatan untuk mengajari anak-anak, ya, yaitu ketika waktu makan. Nah, jadi tentu adalah apa? Lebih efektif. Kenapa? Ada praktek langsung, misalnya menerangkan cara makan yang benar seperti ini, cara minum seperti ini, posisi makan duduknya seperti ini dan seterusnya. Nah, ini kesempatan. Jadi jarang mungkin orang punya waktu untuk kumpul dengan anaknya, jarang punya waktu untuk mengajari anaknya. Maka ketika makan, ini bisa menjadi forum pembelajaran yang sangat efektif. Nah, wa bimujalasatika lil abna'i ta'rifu khisalahum at-tayyibati was-sayyi'ah wa tuqawwim mu'awwij minhum bi'iznillah. Maka dengan duduknya kamu bersama anak-anak ketika makan, maka kamu akan mengetahui sifat-sifat anakmu, sifat yang baik ataupun sifat yang jelek, kita bisa ketahui. Nah, ketika kita duduk dengan mereka. Nah, sehingga kamu bisa meluruskan
sikap-sikap yang bengkok, sikap-sikap yang menyimpang, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita akan tahu misalnya ada di antara kita wa minal auladi man huwa tamu jashi'un yuhibbu nafsihi akthar min ghairi wa yu'athiruha fi kulli shay'in ala ikhwani ya fatara yadayhi tamtaddu ila ma fi aidi ikhwani wa tarahu la yaqna bi qismati abihi wala bi nasibi min at-ta'am was-sarab fa mithlu hadha yahtaju ila at-taqwim wa irsyad wa ta'dil. Kadang kita lihat kan ada anak itu yang sangat tamak sangat egois. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita dapati ada anak-anak yang memang dia apa? Suka, senang kalau dirinya itu mendapat yang lebih banyak dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Ini tentunya bagi yang sudah punya anak lebih dari satu, tahu yang seperti ini. Ya. Dia pokoknya ingin dirinya yang lebih diutamakan, lebih banyak dibandingkan dengan saudaranya. Ya. Kadang kalau lihat anak-anak kita tuh tangannya tuh apa bukan tangan. Kadang-kadang kita mereka ngerebut apa yang sudah ada di tangan saudaranya. Dia tidak terima dengan apa yang sudah dibagi oleh bapaknya. Nah, dia tidak merasa cukup dengan apa yang sudah menjadi bagiannya. Dia merebut milik saudaranya. Nah, maka yang seperti ini kan butuh untuk diluruskan. Ya, butuh untuk diluruskan, diarahkan. Nah, maka ini kesempatan ketika makan bersama, di situ kita bisa luruskan mereka. Ya, maka misalnya ketika engkau meletakkan kurma, ya, di hadapan mereka anak-anak untuk dimakan, maka kau lihat sebagian anak itu kadang mengambil, ya, dengan kedua tangannya, dengan tangan dua mata semua, ya. Ada juga sebagian anak kita mungkin mengambil, walaupun dengan satu tangan, dia mengambil lebih banyak dari apa yang sudah ditentukan oleh ayahnya. Maksudnya, silakan ambil masing-masing 10 biji kurma. Wah, ada yang ambil lebih banyak dia. Nah, seperti ini perlu untuk diajari, perlu untuk diluruskan. Ya. Baik. Kemudian, ya, Rasul SAW mengingatkan kita, nah Rasulullah SAW ayakrina rajul bainat tamrain hatta yasta'dan ashab. Tidak boleh, ya, Rasulullah melarang seseorang untuk menggabungkan dua kurma sampai mendapatkan izin dari pemiliknya. Ya, artinya di sini ketika kita makan bersama, nah, ya wajar-wajar aja, jangan terlalu cepat misalnya, langsung makannya dua kurma langsung dimakan sekaligus. Sedangkan teman-temannya apanya saudara-saudara cuma satu-satu aja. Nah, seperti ini dilarang oleh Rasulullah sampai dia mendapatkan izin dari yang lain. Nah, kemudian kadang namanya makanan itu kita dapatkan banyak, sehingga semua anak bisa berkumpul pada makanan itu, masing-masing bisa mengambil, ya, makanan itu. Tetapi kadang makanan kita hanya sedikit, sehingga butuh untuk dibagi. Ya. Ya, jadi kadang makanan yang kita miliki cuma sedikit. Ini perlu kadang orang tua membagi. Karena apa? Kadang ada anak itu yang dia malu untuk ngambil. Tapi ada juga anak yang tidak tahu malu, ngambilnya banyak. Gitu. Makanya seperti ini butuh dibagi.
Nah, seperti tidak ada masalah. Jadi kalau makanannya banyak, silakan dibebaskan aja. Anak-anak kita ngambil sak karpe begitu. Ketika makanan banyak. Tapi kalau makanannya sedikit, nah ini pas-pasan misalnya, nah ini butuh untuk dibagi biar semuanya mendapatkan. Ya. Tapi tadi kita lihat ada anak yang mungkin dia pemalu, tapi ada juga yang tidak punya malu, sehingga dia mengambil banyak. Baik. Kadang juga kita dapati ketika kita berikan makanan kepada anak-anak, maka sebagian anak itu mencela makanan itu. Ya kan? Ketika kita memberikan makanan kepada anak-anak, kadang sebagian anak mencela. Nah, maka yang seperti ini perlu diajari. Ya. Anak-anak kita perlu diajari bahwasanya tidak boleh mencela makanan. Ya, kalau kamu ingin makan silakan makan, kalau tidak suka tinggalkan aja. Kamu ambil makanan yang lain kalau makanan kamu nggak suka. Ya, adapun mencela makanan ini tidak boleh. Ya, kita ingatkan anak kita dengan apa yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan ma'aba Rasulullah sasam ta'aman qad in ishtahahu akalah wa in karihahu taraka. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Ya, kalau Rasulullah suka, ya beliau makan. Kalau Rasulullah tidak suka, beliau tinggalkan makanan. Nah, ini diantara adab makan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kemudian wa asna'u syarabi qad ya'ti ahadul abna'i yashrabu fayatanaffas fil ina'. Di tengah minum, ya ketika sedang minum, kadang kita dapati salah seorang anak kita itu apa? Minum, kemudian dia apa? Bernafas di dalam gelas. Bernafas di dalam gelas itu apa? Mengeluarkan udara baik lewat hidung ataupun lewat mulut ketika sedang minum. Maka falyamna al-ibna min hada wa lidzakkar bi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dilarang anak dari perbuatan tersebut. Ya, dan hendaknya diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau mengatakan idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i wa idza bala ahadukum fala yamsah dzakarahu bi yaminihi wa idza tamassa ahadukum fala yatamassah bi yaminihi. Apabila salah seorang di antara kalian minum, maka jangan dia bernafas di dalam gelas. Ya, artinya ketika minum, ketika sudah ini ya, gelasnya dilepas dulu baru bernafas. Gitu. Jangan, wah ini satu gelas besar gitu untuk anak kecil, langsung dia, enggak dilepas gelasnya. Otomatis mesti dia akan ada ambil nafas kan di situ. Itu yang dilarang. Bernafas ketika minum di dalam gelas. Kemudian juga diingatkan anak kita tentang salah satu adab, yaitu idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah hayadahu hatta ya'alqaha ayul iqaha.
apabila salah seorang di antara kalian makan, ya makan makanan, janganlah dia cuci, jangan dia usap tangannya itu sampai dijilati. Karena makan pakai jari kan, nggak pakai sendok kan. Maka selesai makan dijilati dulu, bersih baru dicuci tangannya atau diusap pakai apa. Nah. Kemudian adab yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitani wa lamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakat." Apabila ada makanan kalian yang terjatuh, ya, jadi ketika kalian makan, ada sebagian makanan misalnya jatuh, maka hendaknya diambil. Makanan yang jatuh itu diambil, kemudian dibersihkan dari kotoran yang ada. Jadi jatuh, dan dilihat kalau memang itu ada kotoran, ya kotorannya dibuang, dibersihkan. Atau apa? Dimakan. Yang bersih dimakan. Nah, jangan ditinggalkan makanan itu untuk setan. Jadi makanan yang terjatuh, yang tercecer itu diambili, jangan kemudian nanti dibiarkan dimakan oleh setan. Nah, ya. Kemudian jangan juga salah seorang di antara mengusap tangannya dengan kain sampai dia jilati jari-jarinya, karena dia nggak tahu di mana keberkahan makanan itu berada. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Ini terutama ketika misalnya ada anak-anak kita yang dia makan, misalnya anak kecil misalnya masih makan, berusaha untuk makan sendiri, kan banyak kali yang tercecer-cecer kan. Ini diambil dan dibersihkan. Ya. Ini kebanyakan dari kita kan sudah jatuh malah diinjak sekalian kan. Makan entah roti entah apa kan. Ya, anak-anak kita harus bahkan diajari yang seperti ini. Ini diambil, dibersihkan. Ya, kalau memang kotor ya dibuang. Ya. Kalau memang masih bisa dibersihkan, ya, sebagian yang kotor itu dibuang, masih bersih dimakan. Kemudian wal aqulu syarr min abnai. Ya, kalau banyak makan itu adalah kejelekan. Saya ingatkan, ya anak-anak kita jangan terlalu banyak makan. Maka dikatakan Rasulullah SAW, al-mu'minu ya'kulu fi ma'iyyin wahirin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Seorang mukmin itu makan dengan satu perut aja. Tapi orang kafir, ya dia makannya dengan 7 perut. Nah, makannya itu tidak karu-karu banyak gitu. Maka hendaknya kita coba untuk menyedikitkan makan. Pernah disebutkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, karena Ibnu Umar la ya'kulu hatta yu'tiya bimiskin ya'kulu ma'hu. Ibnu Umar itu tidak pernah makan kecuali didatangkan untuk beliau seorang miskin untuk diajak makan bersama. Ibnu Umar. Jadi beliau tidak pernah makan sendiri, dia makan dengan orang lain yang miskin. Pernah satu hari kata Nafi ini bekas budak beliau.
Aku datangkan seorang miskin kepada Ibnu Umar. Dan ternyata dia makan banyak sekali. Itu makannya si miskin itu banyak sekali. Maka Ibnu Umar mengatakan, ya Nafi, la tadkhul hadha alayya. Wahai Nafi, besok lagi jangan kau bawa orang ini kepadaku. Makannya terlalu banyak. Bukan berarti Ibnu Umar khawatir tidak bisa ngasih makan, tapi kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Ya. Seorang mukmin dia makan hanya dengan satu perut. Orang kafir dia makan dengan tujuh perut. Dan disebutkan juga hadis Rasulullah SAW, ma mala ibnu Adam bi'an syarran min batni. Ya, tidaklah seorang ibnu Adam memenuhi wadah, ya, memenuhi wadah yang lebih jelek dibanding dengan memenuhi apa? Perutnya. Nah, jadi wadah yang paling jelek itu perut. Nah, maka cukup bagi ibnu Adam itu makanan yang bisa menegakkan apa? Sulbinya. Ya. Kalau tidak mampu ya dibagi, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Ya, jangan sampai makan itu full tank gitu, jangan sampai. Nanti tidak bisa apa-apa nanti. Nafas saja susah, apalagi suruh gerak. Lihat, orang kalau kebanyakan makannya terus begitu ya. Maunya geletak aja dia. Sudah, baru tahu-tahu tidur kan. Mulai seperti ini. Nah, dan sekarang kan banyak kan orang-orang yang dahulu mengikuti nafsu makannya banyak. Sekarang kebingungan dia. Akhirnya dihukum dengan apa? Diet. Nah, karena apa? Sudah terlalu banyak penyakit. Akhirnya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Sudah menderita dia akhirnya. Padahal biasanya dulu lo makan waduh nggak karu-karuan. Nah. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, idza dakhala rajul baitahu fa dzakara Allah inda dukhuli wa inda ta'ami qala syaitanu la mabida lakum wa la asya'a wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli qala syaitan adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami qala adraktumul mabita wal asya'a. Seseorang ketika masuk rumah membaca bismillah. Seseorang membaca masuk rumah baca bismillah. Dan ketika makan dia makan bismillah, baca bismillah, maka syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam untuk kalian. Nah, ya. Tetapi ketika seseorang masuk ke rumah tanpa membaca basmalah, maka syaitan mengatakan kita dapat tempat bermalam. Kemudian ketika seseorang tidak membaca basmalah ketika makan, syaitan mengatakan kita juga mendapatkan makan malam di sini. Ya, maka satu adab yang sangat penting apa? Ketika masuk rumah, ya kita baca basmalah. Ya, menutup pintu baca basmalah. Nah, tutup jendela baca basmalah. Nah, ya, ini adab yang kadang dilalaikan atau bahkan tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Adab ketika masuk dan keluar rumah. Ya. Dan tadi ditegaskan bahwa apa? Makan itu harus dengan tangan kanan. Makan dan minum harus dengan tangan kanan. Rasul mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, wa idza syariba falyashrab biyaminih, fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali." Apabila salah seorang di antara makan, hendaknya dia makan dengan tangan kanan. Apapun yang dimakan, hatta lombok harus pakai tangan kanan. Ya kan? Kadang-kadang
Orang makan tahu. Tahunya tangan kanan. Lomboknya ini tangan kiri katanya. Oh, enggak asik, tak repot ini katanya. Makan harus begini, apa ambil. Nah, apapun yang dimakan, enggaknya dia makan dengan tangan kanan. Ya, apabila minum, adanya dia minum dengan tangan kanan. Ya, kenapa? Karena syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Sehingga nanti kalau kita makan atau minum pakai tangan kiri, berarti kita sama dengan setan. Ya, dalam hal ini. Padahal juga kita banyak orang tua makan, misalnya makan pakai tangan, wah, kepedesan langsung ambil es tehnya pakai tangan kiri. Jadi banyak di antara kaum muslimin yang lalai dalam hal ini. Maka anak-anak kita harus kita biasakan sejak awal untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Maka Rasulullah SAW melarang la ya'kulunna ahadun minkum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jangan salah seorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Larangan. Nah. Ya, maka ajarilah anak-anak ya semua adab berkenaan dengan masalah makan dan minum. Ajari itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Ajari tentang doa selesai makan. Yaitu membaca alhamdulillah. Ya, memuji Allah Ta'ala ketika selesai dari makan dan minum. Ya. Dan ini keutamanya luar biasa ini. Kelihatan sepele kan? Memuji Allah Ta'ala selesai makan dan minum. Rasul mengatakan innallaha la yarda 'anil 'abdi ayakula al-akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah betul-betul ridha terhadap seorang hamba ketika dia makan satu makanan, setelah itu dia memuji Allah atas makanan itu. Atau seorang hamba itu minum satu minuman, kemudian setelah itu memuji Allah Ta'ala atas minuman itu. Hal yang sepele kan? Kita semua punya prinsip ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini. Ya, makan dan minum. Ya, selesai makan, selesai minum, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di situ Allah akan betul-betul ridho kepada kita. Nah, di antara bentuk pujian itu, bagaimana cara memuji Allah Ta'ala selesai dari makan dan minum, itu ada beberapa riwayat. Ya, di antaranya alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiin wala makfura. Ya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kita dan memuaskan kita, ya, tanpa ada yang bisa mencukupi atau membalasnya. Nah, atau bacaan yang lain alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji untuk Allah yang banyak, yang baik, yang membawa keberkahan padanya, ya, tanpa ada yang bisa mencukupi atau mengganti, ya, atau berlepas daripadanya, yaitu dari Rabb kami. Artinya kita senantiasa butuh kepada Allah Ta'ala. Apa yang sudah kita makan tidak mungkin bisa kita ganti, tidak bisa kita balas pemberian Allah Ta'ala berupa nikmat makan dan minum itu. Juga alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'alahu makhraja. Nah, ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum, ya, dan telah memasukkannya dan menjadikan untuknya jalan keluar. Nah, ya, ini doa ketika apa? Selesai makan. Banyak sekali doa-doa yang seperti ini. Kemudian apabila kita diberi makan oleh orang lain, maka ajarkan kepada anak kita adab ketika
kita diberi makan oleh orang lain. Itu mendoakan ya, mendoakan orang yang memberi makan kepada kita. Di antaranya adalah Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berilah keberkahan untuk mereka terhadap apa yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Jadi ketika kita bisa diundang makan-makan, ya, selesai makan doakan untuk yang memberi makan dengan doa seperti ini. Nah, ini diantara adab yang harus diajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan masalah makan. Saya mungkin sampai sini dulu, ada yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.